Salam, Bapak-Bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak-Bapak berada. Apa kabarnya semuanya? Terima kasih. Kekuatan dunia terobsesi dengannya. Tapi apa sebenarnya kekuatan itu? Apakah itu kemampuan untuk mengendalikan, otoritas untuk menghukum, atau ada kekuatan lain yang lebih dalam, yaitu kekuatan yang mampu mengubah bisnis, mengubah masyarakat, dan bahkan mengubah seluruh bangsa? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, berikut ini kita bisa melihat teks atau naskah yang ditulis oleh Matius di pasal 5 ayat 38 sampai 48 mengenai tentang cita biru kepemimpinan yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setelah kita tadi membaca Matius 5 ayat 38 sampai 48 tadi, itu ditulis 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika Yesus Kristus menyampaikan ajaran yang tampaknya bertentangan dengan definisi kekuatan dunia. Katakan demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Banyak orang menganggap kata-kata ini sebagai kelemahan, tapi mereka yang memahami kebijaksanaan dibaliknya tahu bahwa ini bukan ajakan untuk tunduk, melainkan ajakan
untuk bangkit di atas konflik, untuk tetap teguh dalam kebaikan, dan untuk memimpin dengan cara yang lebih tinggi. Quelli della Caritas hanno cominciato a aiutarmi quando hanno saputo del mio caso con i pacchi alimentari, un po' di aiuti economici che mi hanno permesso di tirare avanti in un modo dignitoso. Setelah kita melihat tadi bagaimana Paus Fransiskus merangkul orang-orang miskin, juga mendukung perdamaian, di sini hari ini kita akan membahas seni kepemimpinan yang sering dilupakan. Bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kasih. Inilah panduan CEO untuk kekuatan. Menang dengan kasih, bukan balas dendam. His jaw tightened, the weight of leadership heavy on his shoulders. We've built this company on trust, Roger. If we sacrifice that, what do we have left? The sincerity in his words was palpable, each syllable carrying the weight of his conviction. Roger shot back, his voice rising. And what if this trust... What will you do now? I hate to see you alone. Will you come to me? Can I tell you what I have waiting for you? It is a secret, and I will show you when you arrive. Come to me, Napoleon, and let's try this again. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika bapak-bapak melihat mulai dari kecil, kita diajarkan bahwa kekuatan adalah tentang kontrol, bukan kemenangan yang diraih melalui dominasi. Bahwa untuk naik ke puncak, kita harus menjatuhkan orang lain. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan yang dibangun di atas ketakutan tidak bertahan lama. Contohnya tadi setelah kita bisa melihat beberapa penguasa seperti Julius Caesar, Napoleon, itu sebagai diktator yang jatuh dari kekuasaan. Juga para CEO, pemimpin perusahaan yang kehilangan dominasi pasar karena kepemimpinan yang tidak etis.
Saudara-saudara yang terkasih, kekuatan yang dibangun di atas ketakutan itu rapuh. Tetapi pengaruh yang dibangun di atas kepercayaan dan penghormatan itu tidak tergoyahkan. Tadi kita bisa melihat bagaimana seseorang CEO yang memerintah dengan tangan besi. Dan juga kita bandingkan dengan seorang pemimpin yang mendapatkan rasa hormat melalui visi dan kebijaksanaan. Nah, apa yang kita pelajari dari video barusan yaitu adalah bahwa dunia telah lama mengagungkan mata ganti mata. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang pembalasan, melainkan tentang transformasi. That's not just any arm hanging out of that little car. That's the arm of the Pope. What would Jesus drive? I love the Fiat. Driving in that Fiat. The little Fiat. Do you own stock in Fiat? If not, buy it. And more about that Fiat. No fancy limousine. That is a Fiat. Everywhere it went, the little car got a big welcome. Dwarfed, sandwiched between giant SUVs. For this town, that is a very humble. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita melihat bagaimana jokes Mario Bergoglio tidak mengejar kekuasaan. Dia tidak membangun kekayaan atau mencari pengaruh politik. Namun, dia menjadi pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia. Bukan melalui paksaan, tetapi melalui kerendahan hati. Nah, tadi kita bisa melihat bagaimana Paus Fransiskus menolak istana kepausan yang mewah. Namun juga dia selalu memeluk orang miskin dan mendukung perdamaian. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa kepemimpinannya adalah pelajaran tentang pengaruh. Dia menolak kemewahan. Dia juga meruntuhkan hierarki. Dan dia memilih untuk melayani daripada mencari status. Dan dengan melakukan itu, dia mendapatkan kepercayaan jutaan orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Bapak dan Ibu merasa dihianati? Pernahkah Bapak dan Ibu pernah dihina? Atau pernahkah Bapak dan Ibu dipermalukan? Dorongan pertama kita selalu sama, yaitu membalas. Hal ini menunjukkan bahwa kita kepingin lebih kuat. Tetapi Bapak dan Ibu, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita membalas dendam? Beberapa riset menunjukkan bahwa balas dendam tidak pernah memuaskan. Ia hanya menciptakan siklus yang tiada akhir. Kebencian yang semakin dalam, stres yang semakin tinggi, dan jiwa yang semakin lelah. Seorang pemimpin yang bijak tidak membuang energinya untuk membalas. Ia menggunakannya untuk membangun kembali. Bukan dengan membalas luka, tetapi dengan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Imagine you're getting ready to race. The stress you feel makes your brain signal the adrenal glands to produce epinephrine, or adrenaline. Adrenaline increases your heart rate. As a result, more oxygen gets to your muscles. That makes your body ready to react. In a longer-term response to stress, the glands secrete cortisol. Cortisol promotes the release of energy, making you ready to race. Tadi kita melihat bagaimana studi psikolog yang menunjukkan bahwa dendam dapat meningkatkan stres. Tadi video selanjutnya kita bisa melihat bahwa stres dapat merusak kesuksesan jangka panjang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak dan Ibu para profesional,
bahwa menyimpan kebencian tidak melukai musuh Bapak dan Ibu. Itu menggeroti diri Bapak Ibu sendiri. Pemimpin yang paling efektif memahami bahwa kecerdasan emosional adalah senjata terbesar mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat tadi bahwa kita bisa melihat bagaimana dari hal-hal para CEO mengatakan bahwa CEO terbaik di dunia bukanlah mereka yang duduk di menara gading, melainkan mereka yang turun ke bawah, bekerja bersama timnya, memahami setiap tantangan yang mereka hadapi. Contohnya Howard Schultz, Satya Nadella, dan juga Tim Cook. Mereka tidak hanya memimpin, mereka melayani. Dan Bapak-bapak dan Ibu, bagaimana hasilnya? Perusahaan mereka tidak hanya sukses, tapi juga dicintai. Dari sini kita diajarkan bahwa melayani bukanlah kelemahan. Itu adalah strategi kepemimpinan paling kuat yang pernah ada. So you go there, and what is your job at Apple? Running worldwide operations. And the company at that time was struggling in many different areas, and operations was no different. Our economies of scale didn't lend itself to us doing manufacturing in different places like existed in the company at that time. And so we found partners that were expert at manufacturing, and we maintained the sort of the intellectual knowledge of how, the process, and obviously all of the design of the product. Now, when you think about what defines modern companies and work, it's all about collaboration. No big thing gets done by one individual. Things get done by teams and collaboration. And so to me at Microsoft, we spend a lot of time thinking about not only collaboration and how we ourselves come together as one Microsoft to build the products, the services, the innovations our customers deeply care about, but more importantly, even the tools we use. I'm a very big believer that for any institution, any organization to endure and to have long-term success, it needs to be grounded in a sense of purpose that is renewed every day. In our case, when we talk about empowering every person and every organization on the planet to achieve more, they're not just a set of words. For us, it's about being able to do the hard work of building technology so that others can build more technology and staying true to that. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita bisa melihat cuplikan dari Tim Cook, dari Apple, bagaimana dia memperlihatkan kepemimpinannya, dan juga Satya Nadella, bagaimana kepemimpinannya mengubah budaya kerja yang kaku menjadi lingkungan yang inovatif, dan juga dari Howard Schultz tentang Starbucks, bagaimana dia juga membangun perusahaan berdasarkan kepercayaan bukan kekuatan. Nah, di sini apa yang kita bisa lihat? Dari sini kita bisa pelajari bahwa mereka memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan atau atas orang lain, tetapi kekuasaan bersama mereka. Yesus. Di sini kita belajar bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus secara Alkitabiah. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu bisa menerapkan ini dalam hidup Bapak dan Ibu.
Bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi pemimpin yang lebih kuat, lebih berpengaruh, dan lebih dihormati? Beberapa prinsip-prinsip yang kita lihat dari Paus Fransiskus adalah: 1. Hentikan siklus balas dendam. 2. Pimpin dengan melayani. 3. Bangun budaya kepercayaan. Dan 4. Jawab kritik dengan ketenangan. Di sini kita jadi tahu bahwa masa depan kepemimpinan ada di tangan mereka yang berani memimpin dengan cara yang berbeda. Mereka yang memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan, tetapi tentang membebaskan. Dari video sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Paus Fransiskus membuka Alkitab dan juga berpidato di publik. Dan juga kita bisa melihat tadi bagaimana juga seorang pemimpin bisnis menerapkan etika dalam keputusan mereka. Di sini diajarkan bahwa Paus Fransiskus sering merujuk pada ayat-ayat yang bukan hanya membimbing iman, tetapi juga membentuk kepemimpinannya. Mari kita lihat 3 ayat yang menjadi fondasi kepemimpinannya. Kita bisa lihat di Matius 5 ayat 44 mengenai kasihilah musuhmu. Mengatakan bahwa mengasihi musuh tidak berarti membiarkan ketidakadilan terjadi. Ini berarti memilih kebijaksanaan daripada reaksi emosional dan tetap memegang prinsip meski menghendaki oposisi. Juga dia mengutip di Lukas 6 ayat 31 tentang aturan emas, mengatakan, lakukan kepada orang lain sebagaimana kamu ingin mereka lakukan kepadamu. Pemimpin yang memperlakukan tim mereka dengan hormat akan menerima kesetiaan dan dedikasi yang lebih besar. Juga di Roma 12 ayat 21 mengatakan, itu tentang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika menghadapi tantangan, pemimpin sejati tidak tenggelam dalam kebencian. Mereka membalas keburukan dengan keunggulan, membuktikan nilai mereka dengan tindakan. Jadi Bapak dan Ibu, apa pilihan Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu memimpin seperti yang dunia harapkan? Atau seperti yang sejarah yang akan menjadi diingat? Teori tanpa tindakan tidak ada artinya. Sudah saatnya kita berhenti hanya mengagumi pemimpin yang hebat dan mulai menerapkan prinsip mereka dalam kehidupan kita sendiri. Sini kita diajarkan bahwa bagaimana Bapak dan Ibu membuat keputusan etis dan juga membimbing tim Bapak dan Ibu dan berkontribusi pada komunitas, yaitu pertama adalah redefinisi kekuatan, yaitu bahwa kekuatan bukan tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang mengendalikan diri sendiri. Kedua, membangun budaya kepercayaan. Tim yang merasa dihargai akan selalu lebih unggul daripada tim yang mereka takut, yang tim yang merasa takut. Dan ketiga, memilih pengampunan yang strategis, yaitu artinya bahwa mengampuni bukan berarti membiarkan kesalahan terjadi lagi, tetapi melepaskan diri dari belenggu kebencian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa dunia sudah berubah. Model kepemimpinan lama yang dibangun di atas ketakutan dan kontrol sedang memudar. Pemimpin masa depan bukanlah mereka yang menghancurkan lawan, tetapi mereka yang menyatukan. Bukan mereka yang mencari balas dendam, tetapi mereka yang mencari kebijaksanaan. Kekuatan itu sementara, tetapi pengaruh yang dibangun di atas cinta, di atas kasih sayang, pelayanan, dan kerendahan hati, itu akan bertahan selamanya. Stay profesional. Amin.